Halo guys, welcome back to Personal Frags. Oke guys, di video gue kali ini gue akan ngebahas mengenai salah satu parfum murah tapi nggak murahan. Kali ini yang akan gue bahas ialah keluaran dari brand Karl Lagerfeld. So, parfum Karl Lagerfeld yang mana nih yang bakal gue bahas di video gue kali ini? Ini dia guys, Karl Lagerfeld Boy de Yuzu. Wow. Sebelum gue bahas lebih jauh lagi mengenai parfum yang satu ini, gue akan bahas dulu mengenai build quality dari Karl Lagerfeld Boy de Yuzu. Oke guys, seperti yang bisa kalian lihat, bentuk botolnya sama persis seperti Boy de Cedre yang udah gue bahas di video gue yang lalu ya guys. Yang membedakan terutama ialah tentu aja maksud gue pada namanya. Ini Boy de Yuzu, dan juga yang paling mencolok ialah dari warnanya. Ini berwarna hijau ya guys ya. Bisa gue bilang ini warnanya hijau lumut ya. Menurut gue seperti itu. Dan untuk selebihnya lagi, untuk yang lain-lainnya itu sama persis. Bahkan untuk tutupnya atau capsnya terbuat dari bahan plastik, dan dia untuk penguncinya hanya mengandalkan ring ya, seperti kalian bisa lihat ini ya guys ya. Jadi kalau ditutup dia akan bunyi klik seperti itu. Oke, dan sekarang gua akan ngetes mengenai sprayernya. Oke, sebelum gua ngetes, gua mau kasih tahu ke kalian dulu ya guys ya. Ini sprayernya juga sama seperti Boy de Cedre yang sudah gue bahas di video gue yang sebelumnya. Dia berbahan besi dan ini kokoh ya guys ya. Ini bagus banget untuk harganya yang sangat murah kalau gue bisa bilang. Oke, sekarang gue akan ngetes dulu untuk performasi sprayernya. Apakah dia ada leaking atau ada seret. Oke guys, gue coba dulu ya. Oke. Wow. Nah, nice guys. Oke banget wanginya. Dan menurut gua untuk dari sprayernya ini dia bisa bekerja dengan sangat baik ya guys ya. Dia nggak ada leaking, dia nggak seret, dan hanya dengan setengah tekanan seperti yang tadi udah gua lakuin, dia mampu mengeluarkan jusnya dengan cukup luas ya guys ya. So overall untuk build quality-nya ini udah gue bilang sangat baik ya guys ya. Di rentan harganya yang sangat murah, yang berada di bawah 300.000 malah kalau kalian beruntung menemukan parfum ini di online shop. Oke guys, sekarang gua akan lanjut untuk bahas mengenai performanya. Oke guys, untuk performanya Karl Lagerfeld Boy de Yuzu. Di bagian top notes-nya dia ada yuzu, ada ginger, ada bergamot, rosemary, mint, dan juga ada mandarin orange. Lalu di bagian middle notes-nya dia ada nutmeg, dan di bagian base notes-nya dia ada moss dan juga papyrus. Dan buat gua untuk klasifikasi dari parfum yang satu ini ialah aromatic spicy. Dan sekarang gua akan sedikit sharing ke kalian mengenai pengalaman gua memakai parfum yang satu ini ya guys. Karl Lagerfeld Boy de Yuzu. Di bagian openingnya gua merasakan sekali wangi citrusy, fresh, dan juga asam dan juga manis. Itu ngeblend menjadi satu, membuat hari-hari gue bersemangat guys. Dan setelah gue pikir-pikir, begitu gue beli parfum ini mengingatkan gue sama satu parfum yang udah legendaris juga ya guys ya, yaitu Bulgari Aqua. Ini bukan Aqua yang Atlantik ataupun Bulgari Aqua yang Marine ya guys ya, tapi Bulgari Aqua yang biasa ya, atau yang originalnya gitu, yang biru tua. Ini mirip banget guys wanginya. Tapi ini lebih soft ya. Kalau yang Bulgari Aqua itu dia kencang di aroma yang pantai gitu ya, aroma air laut maksud gua. Tapi kalau ini enggak, dia lebih ke citrusy, dia lebih airy, dan dia lebih soft. Dan inilah yang gue suka karena dia tidak
ofensif ke hidung gua atau ke penciuman gua, bahkan ke penciuman orang lain. Oke guys, lalu masuk ke menit berikutnya untuk fase kedua, kurang lebih 3 menit lah guys dari openingnya tadi, barulah muncul wangi samar-samar yang spicy ya guys. Dan itu pun akan tertutup lagi setelah masuk ke bagian dry down, yaitu wangi yang smoky dari moss dan juga dari papyrus ya guys. Dan itu berlangsung terus sampai skin scent. Wangi smoky tadi itu memberikan nuansa yang maskulin ya guys, atau vibe yang maskulin. Oke, sekarang untuk occasionnya guys. Parfum yang satu ini cocok banget digunakan di daily activity kalian ya, casual activity juga, atau bahkan kalau kalian ingin menggunakan parfum ini setelah nge-gym gitu ya, ini juga oke banget guys. Dan untuk kegiatan di kantor ya, pada saat kalian ingin bekerja gitu ya di pagi hari sampai sore, ini juga cocok. Dan ini juga cocok untuk di respray lagi guys. Dan sayangnya parfum ini kurang cocok dipakai di malam hari. Kalau menurut gue sih begitu ya guys ya. Kurang cocok dipakai di malam hari, dan juga kurang cocok untuk dipakai di special occasion seperti apa ya, seperti kondangan gitu ya guys ya, atau special occasion yang lainnya. Ini kurang cocok guys. Dan untuk waktunya ini lebih cocok dari pagi hingga ke sore hari, karena wanginya ini lebih bright, dia lebih summer ya, seperti yang tadi udah gue bilang sebelumnya. Ini lebih cocok buat gue pakai di pagi sampai sore hari. Dan untuk longevity-nya, parfum yang satu ini untuk longevity-nya menurut gue sih moderate ya guys ya. Di kulit gue dia bisa bertahan kurang lebih 3-4 jam pada saat di indoor di ruangan yang ber-AC atau bersuhu sejuk ya guys. Dan di outdoor pun juga sama, apabila suhu sejuk ini bisa bertahan dengan lama. Tapi kalau untuk di outdoor ataupun di indoor gitu ya, dengan suhu yang hangat ya, terutama di outdoor ya guys ya, apabila kalian terpapar sinar matahari berlebih dan juga polusi yang berlebih, kalau di gua pribadi ini hanya bisa bertahan atau struggle ya di kurang lebih 1 jam untuk di kulit gua. Kalau untuk di baju itu bisa bertahan di angka 1 sampai 1,5 jam lah guys, untuk di luar pada saat terpa sinar matahari berlebih ataupun polusi. Dan untuk di baju juga, kalau gue berada di indoor ataupun di outdoor dengan suhu yang sejuk, ini bisa bertahan di antara 4-5 jam untuk di baju ya guys ya. Jadi ini kalau dibilang oke banget ya guys, kalau pakai banget enggak juga, tapi dibilang weak banget atau lemah banget juga enggak guys. Jadi dia moderate aja menurut gua. Tergantung kapan kalian atau situasi seperti apa kalian ingin memakai parfum yang satu ini guys. Dan ada apa ya, sesuatu atau ada sisi yang gua nggak suka juga ya guys ya dari parfum yang ini. Sempat tadi gue bilang ke kalian parfum ini friendly untuk penciuman gua dan juga orang sekitar gua ya. Tapi kalau gua respray dengan jumlah pengaplikasian atau jumlah semprotan sebanyak di awal, yaitu sampai 5 atau 6 kali, itu bisa menjadi bumerang buat penciuman gua guys. Terutama kalau gua berkeringat ya guys ya. Ini bisa menjadi sangat-sangat mengganggu untuk penciuman gua. Jadi kalau gua misalkan ingin merispray lagi, ya biasanya gua antara 1 kali spray atau maksimal 3 kali spray di kulit. Kalau di baju sih gue biasanya 2 kali ya. Maksud gue 1 di lengan kiri, 1 di lengan kanan. Oke guys. Dan untuk shades-nya atau pancaran dari wanginya, ini tergolong juga moderate. Dia nggak terlalu soft, dia nggak terlalu strong. Jadi kalau kalian memakai parfum yang satu ini, entah itu di kulit ya atau di baju, terutama sih di kulit ya guys ya, di titik-titik seperti di belakang kuping kalian ini, ataupun di baju ya, di lengan baju ini, itu mungkin ya kalau gue pribadi, orang yang bisa menotis gue pakai parfum ini ialah yang berpapasan atau yang melewati gue dengan jarak yang dekat ya guys ya, bukan dengan jarak 1 meter gitu, enggak. Itu dia
CH-nya nggak sampai sejauh itu, atau pancaran wanginya hanya orang terdekat aja yang berpapasan dengan kalian itu yang bisa mendetek atau menotice ya terhadap wangi dari parfum yang satu ini guys. Oke, sekarang gua akan masuk ke harga. Gua beli ini online ya guys. Gua beli ini offline di Pondok Indah Mall ya. Dan gua agak cukup menyesal gua tahu harganya kok segitu gitu ya. Ternyata di online nggak sampai segitu. Oke, gua belinya ini di harga 450.000 kalau nggak salah. Sama juga dengan Boy de Cedre yang kemarin udah gue bahas ya guys ya. Itu sama juga, begitu gue cari di online atau gue iseng gitu ya, searching di online, itu gue bisa mendapatkan di harga 250.000 sampai 280.000-an deh kalau nggak salah. Dan itu nggak sampai 300.000 ya guys ya. Makanya gue bilang ini parfum murah tapi nggak murahan guys. Cuma emang salahnya gue belinya di offline karena gue juga blind buy ya guys ya, alias gue belum pernah nyoba parfum ini sebelumnya, entah itu vial ataupun decant gitu ya, gue belum pernah. Jadi begitu gue lihat, gue cium parfum ini dan gue merasa parfum ini kok mirip banget dengan Bulgari Aqua. Oke. Dan so kalian kalau ingin mencari parfum ini atau kalian suka dengan karakter wangi yang tadi udah gue jelaskan, kalian bisa cari di online dengan harga mungkin di bawah 300.000 seperti tadi udah gue bilang. So ya, semoga kalian bisa mendapatkan harga yang super duper murah guys, tapi ori ya guys ya, bukannya KW atau original Singapura atau yang lainnya. Kalian harus beli yang original. Oke guys, so gue rasa sampai di sini dulu ya guys ya, review parfum murah tapi nggak murahan dari Karl Lagerfeld Boy de Yuzu. Oke, semoga kalian terhibur, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Mohon maaf kalau gue masih ada kekurangan dalam penyampaian gue ataupun dalam pelafalan gue. Silahkan kalian koreksi di kolom komentar yang ada di bawah ya guys. Oke, jangan lupa subscribe, share, like, dan juga komen, karena dukungan kalian bagi channel gue ini sangat bermanfaat sekali guys bagi perkembangan channel gue ini. Oke guys, gue Diki from Personal Fragrance signing out. Ciao.